Ini kata kunci yang penting, Bapak Ibu. Jadi sebaik-baik harta adalah yang dipegang oleh orang soleh dan didistribusikan untuk sesuatu yang bernilai kesolehan. Nah, apakah kemudian dengan berbuat soleh orang ini otomatis tambah banyak hartanya? Karena ada beberapa indikasi yang mengarah ke situ. Jadi ada beberapa informasi riwayat yang kalau kita cerna bahwa arahnya ke situ. Contoh, informasi mengenai barang siapa yang membiasakan diri membaca surat Al-Waqiah, maka dia tidak akan fakir selamanya. Itu diriwayatkan di beberapa kitab tafsir dan juga hadis ketika ada salah satu sahabat Nabi yang mau meninggal, lalu ditanya, apa yang kamu pesankan untuk anak muda? Saya pesan anak muda macam-macam. Mau menopeng pesen, karena yang ngomong Abdurrahman bin Auf orang kaya. Enggak, saya tidak khawatir masalah rezeki. Kok bisa tidak khawatir? Kenapa? Karena anak saya sudah saya peseni, jangan lupa baca surat Al-Waqiah tiap hari. Ini kan memberikan kesan amal sholih berupa apa tadi, surat Al-Waqiah itu paling tidak membuat orang tidak jatuh miskin. Syukur-syukur bisa membuat orang kaya. Terus kemudian Bapak Ibu, ada lagi informasi yang sering juga kita tangkap bahwa orang yang bersedekah melakukan kebaikan akan dibalas 10 kali lipat oleh Allah atau bahkan lebih. Nah, ini juga memberikan kesan bahwa beramal soleh itu akan menambah pundi-pundi kekayaan. Apalagi kalau kita bicara zakat. Zakat itu artinya membersihkan sekaligus memudahkan, meningkatkan. Jadi zakat itu maknanya mudah, menambah atau ini. Nah, ini juga memberikan kesan berarti zakat itu bisa membuat orang semakin kaya. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang tadi disebutkan itu ya memang wajar karena ada informasi-informasi begitu. Ada yang menyampaikan bahwa sholat duha itu kalau dilakukan dengan baik maka barokahnya akan membuat orang jadi lancar rezekinya. Nah, ada lagi yang menyampaikan dengan membaca sholawat sekian kali maka akan mendapatkan keberkahan berupa ini dan itu. Dan itu sangat laris manis. Banyak orang yang menyukai ibadah yang ada nilai-nilai ekonominya, ada nilai-nilai kemajuan finansialnya, dan tentu itu bukan semata-mata salah. Jadi Bapak Ibu, apakah itu bisa meningkatkan? Kalau kalimatnya bisa, kita jawab bisa. Dengan persentase yang kecil, tetapi jangan salah niat. Jadi jangan salah niat. Nyatanya Bapak Ibu, sahabat Umar bin Khattab itu kaya bukan karena bisnis, karena habis jihad. Jadi ketika umat Islam perang, waktu itu di wilayah Khaybar, pulang itu bawa harta rampasan banyak sekali. Sampai kemudian Umar bin Khattab pulang nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini punya harta sekarang banyak sekali, tanah ribuan hektar, mungkin nggak tahu ya jumlahnya karena dulu tidak disebut, banyak pokoknya. Harus saya apakan ini harta saya ya Rasulullah? Karena banyak sekali waktu itu. Lalu kemudian Rasulullah menyampaikan, wahai Umar bin Khattab, nek jenengan pun akui kepemilikannya, tetapi wakafkan hasil. Nah ini yang kemudian nanti berkembangnya zaman dijadikan landasan untuk kebolehan zakat produktif. Zakat produktif, kok zakat apa? Wakaf, maaf, wakaf produktif.
kita sumbangkan. Hari ini ada program pemerintah namanya SBF 12 kalau tidak salah. Saya dapat emailnya. Nah, jadi itu program namanya sukuk wakaf. Apa ya? Saya lupa ya. SBF sukuk wakaf ini. Jadi jenengan ngasih uang, terus kemudian tenornya 2 tahun, lalu hasil dari pengembangan itu kemudian diwakafkan. Ada 2 lembaga wakaf yang diajak kerjasama untuk itu, lembaga wakaf A dan lembaga wakaf B. Nah, itu konsepnya dulu dari awalnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menjadi kaya karena perang itu amal soleh, jihad itu perbuatan baik. Ternyata jihad membuat Umar bin Khattab jadi kaya. Itu fakta, Bapak Ibu. Jadi artinya kalau tadi judulnya bisakah? Ya bisa. Bisa, Bapak Ibu. Faktanya bisa seperti itu. Amal soleh bisa mendatangkan kekayaan. Tetapi hanya sekedar bisa. Kalau kalimatnya bisa itu jangan dikatakan sebuah kepastian, dan persentasenya pun tidak tinggi. Sebagaimana amal soleh bisa membuat orang jadi tambah kaya, tapi ingat ada lanjutannya. Amal soleh bisa membuat seseorang jadi miskin. Apakah itu terjadi pada sebagian orang? Ya. Karena dia beramal soleh, karena dia berbuat baik, lalu dia tidak punya apa-apa. Tergantung kita mau mengukur miskin itu dalam konteks apa. Oke. Umpamanya jenengan mengukur hari ini, miskin itu yang diukur apanya Bapak Ibu? Aset, aset ya? Aset. Terus yang kedua, penghasilan. Oke, kalau kita bicara aset, orang itu disebut miskin kalau tidak punya aset primer kan? Tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, masuk ya? Masuk ya. Sekarang karena itu primer, jadi kan susah semua di kendaraan. Tidak punya rumah, tidak punya kendaraan, itu miskin. Terus kemudian apa? Tidak punya penghasilan yang cukup, penghasilan yang cukup. Nah, kalau itu yang dilakukan Bapak Ibu, kita kasih contoh ini contoh real nyata. Tadi Umar bin Khattab jadi kaya, tapi Allah sudah miskin. Siapa dia? Pertama adalah Hubayb, Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair itu melakukan sebuah amal soleh, lompatan amal soleh bahkan. Dia kafir masuk Islam. Amal soleh bukan? Amal soleh. Bahkan itu adalah luar biasa amal soleh yang sangat besar. Begitu dia beramal soleh berubah masuk Islam, apa yang terjadi? Diusir dari rumahnya yang dulu adalah pangeran, sultan. Dia itu anak orang kaya dan anak satu-satunya diusir, jadilah gembel dia. Miskin dia. Pakaiannya menjadi jelek. Itu satu. Yang kedua, Salman Al-Farisi. Salman itu menurut beberapa riwayat dia itu anaknya apa ya, lurah apa camat zaman dia di Persia sana, di Persia. Lalu kemudian karena dia tertarik dengan informasi ada seorang nabi di Mekah. Dulu dia mantan apa? Majusi. Bahkan kecilnya itu termasuk yang didesain oleh bapaknya untuk menjadi tokoh agama Majusi. Jadi dia itu punya tugas tiap hari menjogo api ben ora mati. Dadi kaya babi ngepet pokoknya. Nggo api dilem, tugasnya dia itu aja mati. Tugasnya itu di rumah. Nah, sampai suatu saat pekerjaannya bapaknya itu sakit, lalu bapaknya pergi ke mana? Ke kebunnya ombok. Nah, akhirnya ke sana dia diperintahkan ini. Lama-lama bapaknya wah ini kudune Salman diwarai. Akhirnya Salman diwarai kon nilai kebunnya. Nilai kebunnya malah minggu ini lihat ini kok masjid
gereja pada saat itu, lalu dia minggu setiap hari, masih boleh sawah, malah minggu ngaji kalau minggu. Nah dalam pengajian itu dia tertarik, lalu dia meninggalkan agama Majusi, tertarik di situ, dia mendapat informasi bahwa ini sudah dekat zamannya dengan Nabi akhir zaman. Begitu dapat informasi, lalu dia bahkan meninggalkan harta kekayaan yang dimiliki oleh ayahnya, dia pergi jadi orang miskin. Nah, itu kan dua cerita yang kontradiksi Bapak Ibu. Di satu sisi faktanya dengan amal soleh dia menjadi kaya. Di satu sisi lain dia beramal soleh tapi faktanya jadi miskin. Nah, kalau fakta bertentangan seperti ini muncul dengan kondisi yang hampir sama, maka ini tidak boleh dijadikan teori. Jadi tidak bisa dijadikan teori. Bisa saja. Gini contohnya, bisa saja Anda bisnis dan Anda gagal. Bisa saja Anda bisnis dan Anda sukses. Apakah bisnis bisa menjadi sukses? Bisa. Tetapi belum tentu bisnis pasti sukses, sebagaimana belum tentu bisnis pasti gagal. Itu gambarannya Bapak. Nah, karena ada fakta kebaikan yang berpotensi begitu, silahkan Bapak Ibu amal soleh untuk dijadikan motivasi, tetapi jangan dijadikan tujuan. Hanya sebagai oli saja, penggerak saja. Ingat Bapak Ibu, penggerak toh, nek jenengan kebablasan dari tujuan itu sudah melampaui batasan. Maka kita cukup, wah, aku tahu kamu ini, aku lakoni. Tapi begitu melakoni, jenengan sudah tidak ingat itu lagi. Yang jenengan ingat, saya mau sholat duha, mendekatkan diri kepada Allah. Biar nanti Allah yang ngatur. Tapi ceritanya ini bisa membuat saya begini, saya bisa begini. Saya mau bersedekah, saya mau berbuat baik, nanti akan mendapatkan ini menurut beberapa informasi. Kita percayai saja sebagai sebuah informasi, sebagai sebuah daya rangsang bagi kita untuk melakukan kebaikan, tapi cukup di situ. Rangsangan kan sedilok kan Bapak Ibu. Di rangsangan ini sedilok baik, bawis terang, rangsang apa jenenge? Ya apa bahasanya ya? Terstimulus lah begitu. Sesudah kita terstimulus, maka rangsangan awal udah abaikan saja. Kita langsung kepada tujuan yang semestinya, bukan kepada rangsangan yang di awal. Lagi yang kita itu kadang kan kakean merangsang terus. Iya, ibadah kadang begitu. Makanya Bapak Ibu, untuk memberikan penjelasan yang lebih utuh, mari kita lihat salah satu ayat Allah, surat Al-Hajj ayat 11. Nah ini untuk mengkritisi orang-orang yang salah pikir. Wa minan nasi man ya'budullaha 'ala harf fa in asabahu khayrun yatma'anna bih wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi khasirat dunya wal akhirah dzalika huwal khusranul mubin. Kata Allah, wa minan nasi, sebagian manusia boten kabeh, mayya'budullah, orang yang menyembah Allah ala harf, seperti di tepi jurang. Nyembah Allah di pinggir jurang. Ya. Fa'in asobahu khayrun, apabila mereka memperoleh kebaikan, wabil khusus harta, itma'an nabi, tenanglah hati mereka dengan agama tersebut, dengan menyembah Allah tersebut. Wa in asobathu fitnah, dan ketika dia ditimpa ujian, bencana, inqalaba ala wajhi, maka berbaliklah dia ke belakang, artinya murtad. Dia rugi di dunia, khasirat dunia wal akhirah, dan di akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin, yang demikian adalah
kerugian yang nyata. Nah, ini ada kritikan. Dulu ada manusia menyembah Allah, masuk Islam, tujuannya karena mereka ingin mendapatkan kebaikan duniawi. Begitu mendapatkan keduniawiannya, dia istiqomah ibadahnya, baik melakukan kebaikannya, dia senantiasa memuji-muji agamanya, dan seterusnya. Itu ketika agamanya menurut dia mendatangkan kebaikan. Ini cerita tentang orang munafik, namanya Syaibah bin Rabi'ah. Jadi dia itu mempunyai konsep pemikiran yang seperti itu. Tapi ketika dia mendapatkan kebalikannya, dia diuji oleh Allah, mendapatkan bencana, lalu dia kecewa. Jadi orang wong sing modele kecewa kalau Gusti Allah, lalu dia kembali kepada agamanya semula, dia murtad. Nah, makanya Bapak Ibu, tadi yang saya sampaikan di awal, sekali lagi itu sekedar stimulus awal, jangan dijadikan pola pikir kita. Yang kedua, Allah mengkritik lagi di surat Al-Fajr, dengan insya Allah apalah. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kalla. Adapun sebagian manusia, kata Allah, ketika Allah mengujinya dengan kebaikan, rezeki yang banyak, harta yang banyak, maka apa yang dia pikir? Rabbi akraman, sungguh Tuhanku telah memuliakan. Jadi seakan-akan ngeten, nek aku soleh, terus aku duitnya akeh, awake sehat, pokoknya benak-benak, lalu dipikir dia Allah sedang memuliakanku, Allah menerima ibadahku. Jadi mau nggak ini menerima ibadah ya dihidupi sama kuwi. Jadi kaya-kaya itu pikirannya dunia kabeh. Semuanya dihitung dari dunia. Bahkan kan kritikan untuk kita itu sekolah dari kecil sampai tua, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, S1, S2, S3, ini ending itu boleh duit sebagian besar, tidak semua, tapi rata-rata. Bahkan kalau kita mengatakan yang namanya bonafit itu ya ujungnya duit. Yang namanya bonafit, ada orang yang betul-betul mencari ilmu, tapi persentasenya tidak banyak, persentasenya sedikit, tidak banyak. Nah, jadi orang itu mengukurnya dari situ. Pokoknya yang ke situ kebaikan berarti Tuhan memuliakanku, Tuhan memberikan kebaikan padaku. Sebaliknya, wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqah. Adapun ketika mereka diuji oleh Allah lalu disempitkan rezekinya, maka seakan-akan kalau rezekinya sempit itu bukan salah. Rabbi ahanan, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak. Jadi pemikiran seperti itu wajib dihilangkan oleh kita. Wajib. Karena kita itu sesungguhnya Bapak Ibu kalau melihatnya begitu itu ya yang miris dari kita. Ya Allah, kenapa manusia itu uangnya kok dunia kabeh? Kiai kan duitnya akeh dianggap sukses. Kiai kok suksesnya duitnya akeh. Duit akeh mboten kudu urusan sukses. Bukan itu. Ojo nek wong ora duit, rezekine seret, dodolan payu-payu. Apakah itu berarti dia tidak sukses? Jangan-jangan kita pikirannya juga begitu. Atau orang itu yang terkenal, itu yang sukses? Sama sekali tidak, Bapak Ibu. Nah, jadi orang itu mengukur yang sesungguhnya alat ukurnya itu sejak awal memang tidak kompatibel. Nggak nyambung aslinya. Tapi kadung kulino akhirnya dianggap nyambung. Kan barang kadung kulino, suwe-suwe kan dianggap. Iya, kebenaran itu kan kadang sesuatu yang diulang-ulang. Tapi pikiran kita itu mengulang terus, akhirnya tidak kompatibel dianggap kompatibel. Seperti itu.
Nah ini Bapak Ibu, kita harus ini merekonstruksi pikiran kalau itu reformasi. Ya, reformasi. Kalau orang Barat menyebutkan 66 hari Bapak Ibu, 22 mendestruksi pikiran awal, yang kedua beradaptasi, yang ketiga membentuk pikiran baru. Kalau itu tidak dilakukan, tidak akan terjadi perubahan pada diri. Atau masuk mindset terkait dengan pertanyaan tadi, apakah dengan amal soleh kita akan jadi, kita bisa? Jawabannya bisa. Tapi pun sebaliknya bisa sebaliknya. Dengan amal soleh bisa nambah kaya, dengan amal soleh bisa jadi nambah miskin. Itu tergantung ya ukuran miskin dari titik mana. Tergantung dari titik mana. Itu kalau kita mau. Jadi Bapak Ibu monggo kita ya latihan lah orientasi kita jangan kesebut karena kemana-mana begitu. Jadi kemana-mana begitu. Jadi wong delok nek wis dianggap sukses dan sukses itu ukurannya dohir kabeh pokoknya biasanya ya duit, popularitas dan jabatan itu yang biasanya di apa ya jadi ukuran. Nah ukuran itu menurut agama salah, menurut agama lebih menurut aturan Allah ukuran sukses dilihat dari situ itu salah, keliru. Orang baik bisa sukses, tetapi kan suksesnya tidak menjadi parameter apa-apa bagi Allah, tidak menjadi ukuran apa-apa. Ya semua bagian ini terus Allah mau mensukseskan orang dengan cara yang Allah kehendaki. Ini Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga manfaat. Kurang lebihnya mohon